kita membangun rumah tangga, gitu ya. Nah, jadi yang pertama, ini mungkin akan ada beberapa poin ya, sekitar 7 atau 8. Jadi bersabar ya. Jadi yang jadi yang pertama itu kita bisa ya, kita harus mengisi masa penantian kita dalam single life kita ini untuk kita bisa hidup penuh penyerahan tanpa ragu kepada Tuhan. Artinya gimana? Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus saja ya, kita mengerti bahwa di dalam Tuhan tuh kita utuh. Kita nggak kurang suatu apapun ketika kita dalam Tuhan. Itu hal yang harus kita kejar. Karena ketika kita ya, dua orang yang merasa nggak utuh, menikah, kayak gitu. Yang ada nanti hanya ada penuntutan dari salah satu pihak ataupun dari kedua pihak kayak, "Loh, aku kan maunya kamu begini begini begini, begini begini," gitu. Jadi menuntut supaya dia memenuhi kebahagiaan yang nggak dia dapet, kayak gitu ya. Menuntut pasangannya memberikan sukacita ke dia, kayak gitu. Padahal seharusnya kita sudah utuh dulu bahwa sukacita kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Kebahagiaan kita hanya dalam Tuhan Yesus. Jadi justru di saat itulah kita bisa nih ya, saling melengkapi satu sama lain gitu. Kita justru ketika usia yang paling intim sekalipun tidak dapat memuaskan bagian-bagian terdalam di hati kita. Sinyal Kak Feby masih sampai bagus nggak ya? Tadi sempat terputus, sekarang sudah bagus lagi. Udah ya? Udah. Atau Kak Feby ganti sinyal dulu ya? Ini tadi pakai WiFi. Sebentar. Unstable ya? Bentar ya. Oke. Ya, jadi itu ya, kita punya hidup penuh yang berserah, penyerahan tanpa ragu kepada Tuhan Yesus saja ya. Oke, selanjutnya kita harus ngapain selama kita mengisi masa penantian kita ini ya, masa single life ini. Kita harus menjadi pribadi yang rajin. Maksudnya rajin gimana? Jadi kita bisa memanfaatkan waktu yang ada sekarang untuk hal-hal yang maksimal. Karena begini teman-teman, ketika teman-teman nanti sudah punya pasangan, menikah gitu ya. Di sini kita nyebut udah punya pasangan artinya menikah ya. Udah menikah ya, tanggung jawabnya beda lagi. Tanggung jawab perempuan sebagai istri atau nanti sebagai istri dan ibu itu berbeda. Tanggung jawab seorang pria sebagai suami atau menjadi suami dan ayah itu berbeda. Dan tentu saja waktunya pun berkurang untuk diri sendiri juga gitu ya. Jadi saat ini selagi masih single, masih sendiri, nggak usah meratapi diri, nggak usah, aduh Tuhan kok jodohku nggak datang-datang gitu ya, nggak usah. Lebih baik teman-teman memaksimalkan waktu yang ada untuk pelayanan, untuk bersekutu ya, untuk melakukan hal-hal positif kayak misalnya mungkin yang punya panggilan bakti sosial bisa pergi bakti sosial kayak gitu atau me time ya kan, ada kalanya nanti ketika udah berumah tangga mencari waktu me time itu susah sekali kayak gitu ya. Jadi kita maksimalkan waktu yang kita punya, tenaga yang kita punya saat ini, terutama untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Bukan berarti nanti ketika udah nikah nggak memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan tetap, kita tetap pelayanan, tetap bisa. Cuma memang porsinya pasti akan berkurang ketika kita masih single saat ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita harus menjadi pribadi yang beriman.
Artinya gimana? Ketika kita di masa penantian ini ya, kita percaya sama Tuhan ya. Percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Jadi kita tidak menghabiskan waktu untuk kegiatan yang tujuannya untuk menjaring pasangan. Jadi lompat sana, ikut acara sini, tapi motivasinya salah. Motivasinya untuk cari pasangan hidup gitu. Oke, pelayanan terus, sana sini, tapi tujuannya bukan untuk melayani. Nah, itu yang bisa ngecek siapa? Yang bisa ngecek diri kita sendiri. Kita harus tanya sama diri kita, sebenarnya selama ini motivasi pelayananku apa? Apakah aku bisa jadi justru hanya untuk mencari pasangan, atau memang aku murni mau melayani, menghabiskan waktuku ini sekarang fokus untuk pelayanan, kayak gitu ya. Jadi ketika kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakannya, seperti di Ibrani 11 ayat 1 bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gimana cara kita mau beriman atau kita percaya ketika kita nggak tahu apa dasar yang mau kita percaya? Nah, kita harus menimbulkan iman itu dengan cara belajar firman Tuhan ya. Di Roma 10 ayat 17 bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita ketika kita punya iman ya, percaya sama Tuhan di dalam single life ini bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk kita ya di masa-masa tersulit sekalipun. Misalnya terlalu banyak orang bertanya kapan menikah, atau mungkin kita melihat teman-teman kok satu-satu udah pada punya pasangan, aku kok belum gitu ya. Nah, di situ iman kita hanya akan fokus kepada hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi kita justru fokus untuk mempunyai waktu yang berkualitas dengan Tuhan, kayak pelayanan, membaca firman Tuhan, kayak gitu ya. Jadi bukannya sibuk meratapi diri, enggak, tapi kita fokus aja dengan apa yang bisa kita kerjakan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama gitu ya. Enggak usah takut, kita harus percaya bahwa Allah mampu mempertemukan kita dengan pasangan kita dengan cara yang tak terduga. Jadi Kak Feby mau sharing ya bahwa Kak Feby bertemu dengan suami Kak Feby sekarang ini juga caranya sangat-sangat tidak terduga. Jadi waktu itu ada misi Kalimantan dari Perkantas Jawa Timur ya, Perkantas Jatim, misi Kalimantan ke Desa Tamong. Jadi biasanya itu dilakukan setahun 2 kali, sekali berangkat tinggal 1 bulan di sana. 2 minggu ya. Jadi di sana kita pelayanan, baik pelayanan mengajar, kesehatan, segala macam. Dan itu desanya cukup jauh ya. Nah, di pedalaman gitu. Pada saat itu memang Kak Feby itu sekitar 2 tahun sebelumnya itu baru putus ya dari mantan Kak Feby. 5 tahun nih pacaran terus putus. Nah, cuma waktu itu memang Kak Feby akhirnya membaca buku Lady in Waiting tuh kan, terus akhirnya Kak Feby memang belajar untuk penuh dengan Tuhan dulu aja kayak gitu. Jadi fokus dengan koas waktu itu, fokus dengan pelayanan, fokus dengan apa yang bisa Kak Feby kerjakan. Nah, jadi tapi tetap Kak Feby berdoa sama Tuhan bahwa Kak Feby tetap punya kerinduan untuk memiliki pasangan hidup dan mendoakan dengan standar-standar yang Kak Feby tentukan waktu itu. Kak Feby doakan kepada Tuhan ya. Jadi nanti kita akan bahas soal standar pasangan hidup. Salah satu doa yang Kak Feby naikkan itu adalah waktu itu Kak Feby berdoa, Tuhan, aku punya kerinduan untuk mempunyai suami seorang dokter juga. Ada alasan khususnya, bukan alasan prestis, tapi ada alasan khusus. Nah, waktu pelayanan ke Surabaya itu, sebelum akhirnya pergi ke Kalimantan, itu kan yang berangkat nggak ada dokter sama sekali. Jadi maksudnya memang hati Kak Feby murni untuk mau pergi ke pedalaman Desa Tamong itu untuk mission trip gitu ya. Nah, tapi ternyata saat pengutusan dari Perkantas Surabaya yang mengutuskan gereja GKI Prekbun kalau nggak salah ya. Nah, itu
ada si transportnya dari anak PMK, FK, UWKS. Nah, bayangin, nah, padahal mau berangkat itu nggak, ya nggak mungkin ketemu seorang dokter gitu. Jadi emang berangkat mission trip, tapi ternyata cara yang simpel aja Tuhan pakai, seksi transportasi yang mengantar tim Bali dari Perkantas ke gereja itu anak FK, UWKS, dan ternyata sama-sama waktu itu kami sama-sama baru sumpah dokter. Jadi bayangin ketemunya di situ aja sebentar, sekitar setengah jam perjalanan. Habis itu ya udah lanjut komunikasi-komunikasi karena kami punya visi yang sama untuk menjangkau suku Terabaikan, dan akhirnya melayani dan sekarang jadi pasangan hidup. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut. Tuhan tuh punya cara, Tuhan nggak akan kehabisan cara untuk mempertemukan kita dengan pasangan hidup kita gitu. Bahkan dengan cara yang di luar dugaan kita. Yang penting kita membangun karakter ini ya, pribadi yang beriman, percaya sama Tuhan kayak gitu. Dan dua karakter sebelumnya lagi. Selanjutnya, kita harus membangun pribadi yang penuh kebajikan. Maksudnya apa? Kita harus membangun karakter-karakter yang Tuhan kehendaki gitu ya. Bukan cuma sekedar berusaha membangun fisik. Jadi kalau yang cewek-cewek mungkin terus ke salon, terus apa ya, memperhatikan fisik. Yang cowok juga mungkin berpikir cewek-cewek itu sukanya sama cowok yang tampilannya Exmood, kayak Exmood gitu ya, eksekutif muda, oh ya, jadi rambutnya kelimis-kelimis, terus atau mungkin kendaraan kayak gitu, berjuang hal-hal untuk yang hal-hal fisik gitu. Bukan itu yang Tuhan mau ya. Tuhan menghendaki kita nih di 1 Petrus 3 ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Jadi perhiasan kita itu batiniah kita gitu. Jadi tapi tetap maksudnya kalau soal fisik itu ya jangan juga hancur-hancuran terus nggak mandi seharian, ya nggak gitu juga ya. Tuhan mau kita juga memelihara bait Allah kita gitu ya. Tapi Tuhan mau tuh kita fokus untuk berjuang memiliki karakter yang Tuhan kehendaki, yaitu buah-buah roh ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, dan kita berusaha untuk menghindari perbuatan daging di Galatia 5 19 ayat 21, iri dengki, permusuhan, percabulan, kayak gitu-gitu ya. Nanti teman-teman baca lagi. Jadi itu yang Tuhan mau supaya kita bentuk di masa single life kita ini. Selanjutnya, Tuhan mau kita menjaga kemurnian atau kesucian kita. Jadi ketika kita masih pacaran, ingat kita masih di dalam masa single life. Kita nggak single lagi di dalam Alkitab, itu ketika kita sudah menikah ya. Jadi ini kalimat yang bagus di buku Ladies in Waiting-nya. Ingatkah bagaimana si ular menipu Hawa dengan cara membuatnya mempertanyakan Allah? Iblis juga ingin Anda percaya bahwa jika Anda menunggu sampai menikah, Anda akan kehilangan beberapa kesenangan dalam hidup. Nah, jadi kadang ada beberapa orang-orang di sekitar kita kayak gitu, atau mungkin pikiran kita sendiri yang berpikir ketika pacaran itu, kalau kita nggak pegangan tangan, nggak seru tau loh gitu. Ngapain pacaran tuh kalau kita nggak ciuman, nggak seru lah kita ngapain. Padahal itu sebenarnya hal-hal yang dimanipulasi oleh iblis. Ciuman ya, terus hal-hal sentuhan fisik lainnya itu akan sangat bisa dinikmati ketika sudah menikah gitu. Jadi untuk apa? Dan karena apa? Karena awalnya kejatuhan seksual yang dalam biasanya dimulai dari sentuhan-sentuhan fisik kecil. Itu jadi kalau bisa memang dari sekarang buat komitmen, buat standar bahwa dalam berpacaran itu justru dalam proses berkenalan gitu. Tidak melakukan hal-hal yang menjurus-menjurus kayak gitu ya. Nah, karena Allah itu ingin kita murni supaya kita itu terlindung dari hal-hal yang justru beresiko gitu ya, yang akan kita bikin sulit untuk diri kita sendiri
kalau kita melakukan seks sebelum pernikahan ya, bisa bersifat fisik ya, sakit, atau seandainya nanti jadi MBA, kita sendiri yang susah, emosi kita. Kadang ketika suatu hari kita melakukan hal tersebut, ada kala perasaan-perasaan merasa menjadi nggak berharga, kayak gitu ya. Rohani pun merasa terintimidasi. Nah, jangan mau. Jadi kita harus pasang standar di single life kita ini untuk menjaga kemurnian dan kesucian kita. Tapi gimana Kak kalau udah terlanjur? Nggak apa-apa ya. Tuhan bilang melalui 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di Filipi 3:13 ayat 14 bilang, tetapi inilah yang kulakukan, Paulus bilang ya, aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita ternyata adik-adik atau teman-teman di sini ketika mendengarkan hal ini ternyata merasa sudah terlanjur dalam dosa berpacaran, it's okay. Sekarang justru ambil momen untuk berdoa, minta ampun sama Tuhan, dan ajak diskusi pasangannya. Ya, ajak diskusi pasangannya untuk juga sama-sama ambil langkah untuk stop, ya, berdoa, stop, dan berputar 180 derajat. Justru disitulah momen kita bisa melihat pasangan kita ini sebenarnya mencintai Tuhan atau enggak. Ketika pasangan kita sebenarnya mencintai Tuhan, pasti dia ketika diajak untuk berubah ke arah yang lebih baik, pasti dia justru mau, gitu ya. Selain itu, kalau memang juga ada yang jatuh dalam dosa seksual bukan dengan pasangan ya, kayak misalnya pornografi, ya, terus masturbasi, seperti itu, kita bisa ambil langkah untuk berhenti, ya. Karena ketika kita bergantung dengan hal tersebut, itu juga tidak baik dengan pernikahan nantinya, gitu. Jadi di single life ini kita berusaha menjaga kemurnian dan kesucian kita, gitu ya. Selanjutnya, menjadi pribadi yang puas dan memiliki rasa aman, ya. Jadi tadi di awal Kak Febi sudah bilang, dalam masa penantian ini kita harus merasa puas dengan diri kita, karena kalau enggak, ketika dalam pernikahan yang ada kita akan terus berantem, menuntut pasangan, gitu ya. Menikah atau lajang, kita harus belajar bahwa Yesus yang menguatkan kita untuk berjalan di dalam keadaan yang paling menyenangkan atau yang paling suram. Rasa puas itu sejatinya hal yang kita pelajari ya teman-teman. Jadi nggak begitu lahir atau begitu jadi orang Kristen, kita paham puas akan Kristus. Enggak. Kita harus belajar, memang kita harus melatih diri kita untuk hal tersebut. Jadi di single life inilah waktu di mana kita pakai untuk kita menjadi pribadi yang bisa puas dan memiliki rasa aman hanya di dalam Kristus. Bukan berdasarkan pasangan atau berdasarkan status, bukan ya. Nah, jadi belajar merasa puas itu membutuhkan kebergantungan penuh kepada Yesus, bukan kepada siapapun, gitu. Nah, ini yang terakhir ya. Dalam mengisi single life ini, kita harus menentukan kriteria sesuai standar Allah. Nah, jadi kriteria sesuai standar Allah, boleh nggak sih Kak kalau hal yang fisik? Kalau bagi Kak Febi, selama ada alasannya, dan alasannya bukan untuk kesenangan diri sendiri, ada hal tertentu, ya diskusikan aja sama Tuhan, gitu ya. Jadi menentukan kriteria sesuai standar Allah, ini beberapa kriteria ya yang ada di buku Ladies in Waiting ini. Jadi Yesus nomor 1 nggak di dalam kehidupan orang tersebut, bukan sekedar Kristen KTP aja. Oke, sebentar.
Lalu yang kedua, apakah dia ini orang Kristen yang dikendalikan oleh Roh Kudus atau hanya dikendalikan oleh emosinya saja? Terus mengerti bagaimana bergantung secara penuh kepada Yesus ya. Terus berpikir kepada pelayanan. Jadi dimanapun orang ini ada, kita bisa nilai ya, orang ini fokusnya apa sih? Melayani atau jangan-jangan sekedar hidup urakan atau busi kayak gitu ya. Apakah orang ini adalah motivator atau seorang yang memiliki visi? Nah, ini boleh jadi standar hidup kita ya. Terutama visi yang sama. Ketika menentukan standar pasangan hidup, usahakan memiliki visi yang sama. Jadi misalnya seperti ini. Sama-sama dokter yang pelayanan gitu ya. Nah, itu pun masih bisa ada masalah karena misalnya yang satu maunya melayani di desa terpencil, yang satu maunya melayani di kota. Nah, itu nggak ketemu tuh. Nah, jadi kita harus cari pasangan yang sevisi, ya, satu visi. Jadi tentukan dulu visi kita sebelum kita menentukan pasangan hidup, ya. Jadi dalam masa penantian ini juga tentukan Tuhan sebenarnya panggilan Tuhan untuk hidupku tuh ke arah bagaimana. Tapi memang visi itu bisa berubah ya. Artinya kita juga harus peka dengan suara Tuhan seperti Tuhan memimpin bangsa Israel gitu ya. Ketika untuk stop, untuk jalan-jalan gitu. Jadi it's okay ketika ternyata nanti udah menikah ternyata ada visi yang lain bisa didiskusikan dengan pasangan gitu ya. Karena itu juga makanya penting juga nih untuk punya standar dari pasangan, dia punya kepekaan nggak akan kebutuhan orang lain, mengerti tanggung jawab sebagai suami atau istri nggak, terus rendah hati dan mau diajar atau tidak gitu ya. Karena kalau kita punya pasangan yang sulit diajar ya, keras kepala sekali tapi fokusnya nggak jelas ya, itu nanti juga lebih sering berantem ya. Pribadi yang berdoa. Nah, terus family man ya, dia rindu punya anak-anak dan rindu membesarkan anak. Nah, ini juga harus menjadi standar kita kayak gitu. Cuma kembali lagi standar atau kriterianya dari masing-masing orang pasti berbeda. Digumulkan, didoakan. Kalau pesan dari Kak Feby paling utama adalah harus satu visi, satu panggilan gitu ya. Nah, dari semua poin-poin itu rasanya susah ya untuk kita mewujudkannya ya, ada banyak sekali, terutama hal-hal untuk kepenuhan akan Tuhan di luar hal yang lain-lain itu memang perlu dilatih. Nah, tapi memang di saat kita melatih hal tersebut, seringkali ada banyak tantangan yang datang ke diri kita ya. Ada cobaan-cobaan, bahkan dari keluarga sendiri mungkin akan berkata, udahlah nggak usah pilih-pilih, udahlah nggak usah pakai standar-standar kayak gitu, nanti kamu nggak ada yang mau, nanti kamu nggak dapet pasangan gitu kalau yang cowok gitu ya. Nah jadi kita harus ingat bahwa orang-orang di sekitar kita itu akan sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita perlu mempunyai komunitas untuk menjaga prinsip-prinsip kita itu ya. Di 1 Korintus 15 ayat 33 bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi untuk bisa berjuang ya, menjadi pribadi yang utuh, yang puas dan punya standar yang sesuai Allah mau, kita perlu berada di komunitas yang tepat, yang mendukung kita untuk menjalankan itu semua. Dan kita juga harus memberi diri juga untuk ada di komunitas itu, gitu ya. Nah, ini closing statement dari Kak Fibi. Apakah kamu ingin menikahi pangeran atau ratumu? Kenapa pilihnya pangeran atau ratu? Jadi orang yang spesial, yang berbobot di dalam Tuhan, gitu ya. Bukan sekedar orang Kristen KTP, bukan ya. Jadi
ini pilihannya. Kalau mau menikah dengan orang yang memang standarnya sesuai standar Allah, jadi buatlah standar yang sesuai standar Allah juga. Jangan kompromi gitu ya. Jangan kompromi kalau yang standar Allah. Kalau yang standar fisik ya bolehlah berkompromi. Kayak misalnya orangnya botak, ya udahlah nggak apa-apa. Orangnya nggak terlalu tinggi, ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Nah, menikahi pria atau wanita yang mengasihi Tuhan dan ingin melayani Tuhan adalah hak paling istimewa di dalam hidup. Jadi pantas sekali untuk kita perjuangkan, untuk kita nantikan atau kita tunggu berapapun harganya atau berapapun lamanya. Ya, tetapkan keyakinanmu dan jangan berkompromi dengan berkencan dengan pria atau wanita yang tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena memilih pasangan hidup adalah keputusan terpenting setelah keputusan menerima Tuhan Yesus, ya. Jadi keputusan terpenting pertama tuh kita menerima Tuhan Yesus. Keputusan terpenting kedua itu memilih pasangan hidup, ya. Karena pasangan itu juga yang akan membawa kita lebih dekat atau tidak kepada Tuhan, ya. Dan pasangan yang sudah menikah bukanlah hal yang bisa dipisahkan atau dibatalkan ya, atau dimundurkan, nggak bisa ya. Jadi ketika kita udah menikah, ya udah masuk gigi satu nggak bisa kayak mobil mundur ke gigi R gitu, enggak ya. Udah masuk gigi satu ya udah pilihannya terus di gigi satu atau kita bisa ngebut menjalankan rumah tangga ini bermanfaat lebih banyak lagi atau ya udah stagnan begitu aja. Jadi ini aja pesan dari Kak Feby sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Feby untuk sharing firman-Nya, sangat memberkati sekali. Dan sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab nih Kak. Nah, buat teman-teman yang dan kakak-kakak yang mungkin ada yang masih mengganjal nih yang mau ditanyakan ke Kak Feby, boleh langsung on mic atau kalau malu-malu boleh lewat personal di kolom chat lewat aku, atau bisa juga langsung tulis di kolom chat gitu teman-teman dan kakak-kakak. Oh ya, dan ini udah ada satu pertanyaan yang masuk ya Kak. Tapi ini anonim ya Kak. Jadi tadi kan sempat dijelaskan sama Kak Feby kalau kita bisa harus menjaga kemurnian atau kesucian gitu ya Kak. Nah, terus gimana kalau kita pacaran sama orang yang love language-nya itu physical touch? Takutnya kan nanti jadinya nggak betah gitu Kak. Itu pertanyaannya Kak. Oke, itu ya. Memang karakter orang ada yang physical touch, ada yang enggak gitu ya. Tapi satu lagi, hati-hati. Kita harus lihat dulu ya. Physical touch karakter ini dijadikan tameng untuk hal yang justru menjerumuskan kita atau enggak. Nah, gitu. Jadi karena memang banyaknya nanti pasangan yang bertanya ini bisa koreksi ya. Apakah memang physical touch bikin standar? Jadi misalnya gini, physical touch yang seperti apa yang nggak membuat kita jatuh dalam dosa gitu. Kalau nggak ada, berarti jangan physical. Misalnya, semua physical touch justru menggiring kita jatuh dalam dosa nih, gitu kan? Ya udah nggak usah physical touch. Nah, pasangannya harus dikasih tahu physical touch itu kan kadang sebenarnya salah satu bentuk untuk mendapatkan kasih sayang ya atau perhatian. Balik lagi ke poin yang awal. Ketika dia merasa utuh, merasa dikasihi oleh Allah sepenuhnya, ya, dia udah cukup kayak gitu. Nah, tapi kalau memang dia karakter physical touch, karena Kak Feby juga pribadi yang physical touch. Nah, tapi memang waktu pacaran berusaha membuat standar. Kayak misalnya kalau di ruangan ya maksimal 10 menit kita cuma boleh berduaan aja. Jadi harus di tempat rame pacarannya gitu ya. Jadi kalaupun mau physical touch misalnya ngerangkul, ya udah, kalau itu tempat rame gitu. Nah, jadi dibikin standar
seperti apa yang membuat kita nggak jatuh di dalam dosa. Nah, itu yang ngerti biasanya si pasangannya itu, gitu. Oke, terima kasih Kak Vivi. Jadi tetap harus ada standarnya ya Kak, supaya nggak jatuh dalam dosa. Oke, mungkin ada kakak-kakak dan teman-teman yang lain nih yang mau bertanya, silahkan boleh on mic langsung atau ditulis lewat chat juga nggak apa-apa, nanti aku bantu bacain. Mungkin sambil nunggu teman-teman dan kakak-kakak yang lain, aku izin bertanya juga ya Kak. Eh, aku mau tanya gimana sih Cak, gimana caranya kita tuh yakin kalau orang yang saat ini jadi pasangan kita itu adalah orang yang tepat, yang udah Tuhan pilih gitu. Karena kadang kan ada yang sebenarnya udah memenuhi standar kita, tapi kayak masih ada yang ragu gitu kalau ini orang yang tepat nggak ya buat aku gitu. Gitu Kak, mungkin. Ya, ya, ya. Jadi ini memang yang sulit ya, sebenarnya sulit. Jadi setiap pribadi punya pengalaman tersendiri akan hal ini gitu ya. Jadi memang kedekatan kita dengan Tuhan itu punya pengaruh juga. Jadi gimana caranya yakin ini orang yang tepat? Yang pertama cek dulu standar yang kita buat itu udah sesuai standar Allah atau belum. Ya. Yang kedua, eh, orang ini kan memenuhi standar ya. Nah, itu ceritanya pasti kan kita tahapannya saling mendoakan kan. Nah, saling mendoakan itu biasanya akan dapat konfirmasi dua-duanya. Jadi misalnya eh, yang satu baik dalam saat teduh, baik dengan kakak-kakak KTB, baik dengan teman-teman rohani gitu ya, dapat konfirmasi gitu. Apakah memang ini pasangan atau bukan. Nah, waktu Kak Feby pribadi sendiri, bahkan waktu saat itu hmm, cukup sulit karena ternyata kami punya karakter yang benar-benar bertolak belakang, ya. Bahkan kami sampai tes psikologis kayak gitu, MMPI dengan adik KTB Kak Feby, menemukan hal bahwa kami berdua ini benar-benar tolak belakang dan ada hal yang harus kami turun dan naikkan untuk bisa hidup bersama gitu. Nah, beberapa pihak bilang kayaknya nggak bisa Feby gitu. Tapi memang jawaban doa setiap Kak Feby berdoa, saat teduh Kak Feby gitu ya. Terus renungan gitu, PA lah itu arahnya untuk menanti kayak gitu, untuk menunggu. Jadi pada saat itu suami Kak Feby justru ambil langkah untuk mundur. Jadi udah dari berdoa terus mundur jadi berteman lagi, terus akhirnya jadi mendoakan lagi gitu ya. Jadi eh, waktu itu konfirmasinya kalau Kak Feby lebih kepada dari firman Tuhan, ada tetap beberapa yang mendukung gitu. Jadi kita lihat lagi apakah memang sudah sesuai standar kita dengan maunya Tuhan, apakah orang ini sudah memenuhi standar dan sebenarnya adalah satu visi. Kalau Kak Feby sih pegang banget supaya apakah pasangan ini sevisi nggak sama kita. Itu perlu dibicarain baik-baik sama pasangan. Sebenarnya visinya dia apa? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kayak gitu. Visi hidupnya secara umum, ya saya secara general untuk Tuhan tuh gimana, kayak gitu. Kalau waktu itu Kak Feby sama suami Kak Feby memang kami ingin menjadi dokter di daerah terpencil sama-sama gitu kan. Nggak gampang ya cari orang yang mau jadi dokter di daerah terpencil. Kalau Kak Feby merasanya susah gitu. Nah, jadi waktu itu benar-benar digumulin, eh, konfirmasinya dapetnya dari saat teduh, dari renungan, ya, dari lagu-lagu rohani juga bisa. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak Vivi sangat menjawab. Jadi tetap balik lagi ya Kak, harus bangun relasi sama Tuhan gitu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih Kak. Tapi anonim lagi ya Kak. Mau tanya, Kak, kalau ada orang yang punya prinsip
kita harus fokus memperbaiki diri terus, kayak gak ada gerakan mencari pasangan karena dia pikir kalau dirinya bagus nanti pasti otomatis banyak yang mengejar. Menurut kakak, apakah pandangan itu baik? Dan kalau tidak, bagaimana cara mengedukasikannya? Bagaimana cara mengedukasikannya ya, Kak? Ini cewek apa cowok dulu nih? Karena beda. Cewek, Kak. Cewek ya. Kalau cewek begini, intinya tapi jangan menolak ketika ada seseorang yang mau membuka diri untukmu gitu. Jadi ada Kak Feby temui teman Kak Feby juga ya gitu, bahwa maksudnya memang dia punya pribadi yang bagus. Dia sebenarnya udah punya standar, cuma eh, justru tipenya adalah merasa dirinya nggak cukup terus, kayak aku merasa kurang baik Feb untuk orang lain, aku merasa belum dewasa kayak gitu gitu gitu. Nah, jadi dia nggak mau membuka diri untuk pria, padahal banyak pria yang mau membuka diri. Nah, kalau konteks yang ditanya sama Agape, ya panggilannya Agape apa Sherlyn? Alim, Kak. Erlin. Oke, Erlin, kalau yang ditanyain tadi sama yang tanya ke Erlin, dia mau memperbaiki diri, tapi dia nggak cari pasangan. Selama memperbaiki dirinya, maksudnya adalah tidak menutup diri dengan orang lain. Misalnya dia tetap berkomunitas ya, dia membangun relasi dengan orang-orang, tapi memang dengan tujuannya untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Kan dia tetap membuka diri. Dan ketika ada seseorang yang mengajak, misalnya ngajak, Erlin, aku tertarik denganmu, mau nggak kita doakan dulu, gumulkan dulu, apakah siapa tahu memang Tuhan merencanakan kita untuk berpasangan, nggak apa-apa. Tapi kalau cowok memang, tapi bukan berarti cewek nggak boleh PDKT juga ya. Boleh, kita bisa berkaca dari kasus Ruth ke Boas, ya PDKT tapi dengan cara yang elegan gitu ya. Jadi kalau cowok yang Erlin bilang sifatnya seperti itu, ya sebaiknya kalau yang cowok memang berinisiatif ya untuk membuka, mengawali jalan untuk mencari pasangan kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Feby. Semoga menjawab ya untuk anonim. Oke, masih ada waktu kakak-kakak dan teman-teman untuk sesi tanya jawabnya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh on mic atau tulis di kolom chat. Nanti aku bantu bacain. Yuk kakak-kakak boleh tanya nih, mumpung ada Kak Feby. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Bagaimana batasan-batasan orang yang berniat menjalin hubungan dan bagaimana seharusnya sikap ke perempuan lain, apakah pantas disamaratakan? Masih ke-mute Kak Feby. Gimana nggak terlalu kedengaran? Aku ulang ya Kak. Bagaimana batasan-batasan orang yang berniat menjalin hubungan dan bagaimana seharusnya sikap ke perempuan lain, apakah pantas disamaratakan seperti itu Kak? Oh ya, jadi bagaimana batasan-batasan ketika kita menjalin hubungan gitu ya. Yang pertama memang harus diungkapkan ya. Jadi kalau kita, apalagi biasanya perkantas gitu ya, kakak-kakak KTB-nya sih udah warning. Ini kalian statusnya apa nih? Nggak ada ya TTS-an, teman tapi mesra gitu ya, nggak ada. Jadi eh, siapapun itu, baik yang cewek atau yang cowok, ketika memang sudah merasa cukup dekat, sebaiknya memang konfirmasi. Kita ini sekarang di tahap apa? Apakah berteman
Apakah kita mau saling mendoakan untuk melihat Tuhan sebenarnya mau kita memulai hubungan pacaran atau enggak, kayak gitu ya. Tapi kalau lagi tahap mendoakan jangan seperti orang pacaran, jangan lah ya. Ya tetap seperti teman biasa, cuman mendoakan. Nah, ya batasannya seperti itu. Jadi kita tak konfirmasi kita ini apa berteman, apa kita mendoakan, apakah kita udah mendoakan terus hasilnya berapa lama gitu kan, terus jawabannya gimana, apakah lanjut ke pacaran atau enggak gitu. Jadi memang harus di walaupun kita cewek ya konfrontasi aja, tanya ini sebenarnya gimana gitu. Justru jangan merasa bahagia ketika dibikin nyaman sama cowok, ya cowok juga kalau bisa jangan, ada Erik tadi ya, jangan membuat nyaman cewek tanpa kejelasan gitu ya, kayak gitu. Terus tadi apa yang kedua, eh ini pertanyaannya. Eh, Gimana seharusnya sikap sikap dia ke perempuan lain, apakah pantas untuk disamaratakan gitu? Kalau masih mendoakan, sebenarnya disitulah kita nggak usah ngebatas-batasin. Di situ kita bisa lihat sebenarnya dia bagaimana ke kita gitu. Tapi kalau ternyata sudah berpacaran, ya nggak boleh lah gitu ya. Nggak boleh sama, maksudnya samanya perlu dicek juga nih. Yang cowok atau yang cewek, kayak misalnya yang membantu ya. Ada orang yang memang punya jiwa membantunya itu besar. Jadi siapapun minta tolong, nah itu selama memang dia bisa bantu, dia akan bantu. Nah, ketika udah pacaran mungkin itu perlu dikomunikasikan. Misalnya ketika yang misalnya yang cowok diminta bantuan oleh cewek lain, bikin kesepakatan, misalnya boleh tapi kita harus berdua ngebantunya, kayak gitu. Jadi nggak seolah terkesan baik yang cewek atau yang cowok baik ke semua orang, apa namanya ya, tebar jala ke semua orang padahal udah punya pasangan, kayak gitu. Tapi kalau masih mendoakan, kalau menurut Kak Feby, sebenarnya justru di situ momen kita menilai dia justru seperti apa gitu sama kita gitu. Apakah memang mengistimewakan kita atau bagaimana gitu. Tapi kalau memang jangan juga serta merta hal itu dijadikan keputusan untuk jawaban doaku kayaknya enggak deh, enggak juga. Nah, bisa nanti mungkin di akhir kesepakatan dikomunikasikan lagi. Aku melihat di masa kita mendoakan, kok kamu justru kayak ke semua sama aja, kayak gitu-gitu. Nah, nanti kan bisa ada jawaban, ya karena aku nggak bisa, dia minta tolong ini. Nah, nanti kalau kita pacaran, bagaimana? Apakah siap kamu untuk begini, gini, 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 gitu. Disepakati. Nah, itu hal-hal itu kita harus kreatif ya. Kita harus kreatif gimana supaya hubungan kita bisa mencapai komunikasi yang baik. Karena kunci dari hubungan memang ya komunikasi gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak Feby. Semoga menjawab untuk anonim. Oke, masih ada satu kesempatan untuk tanya lagi kakak dan teman-teman. Oke, ada satu pertanyaan yang masuk lagi ya Kak. Ini anonim lagi. Kak, boleh tolong diceritakan bagaimana proses kakak bisa mencapai tahap sabar dalam penantian dan percaya kalau Tuhan sudah menyiapkan pasangan hidup yang tepat ketika doa untuk bertemu dengan pasangan hidup belum dijawab. Di tahap sabarnya itu karena memang waktu pacaran 5 tahun Kak Feby itu, Kak Feby merasa ada kesalahan ya dalam berpacaran gitu ya. Ya sempatlah jatuh juga dalam dosa berpacaran. Jadi akhirnya ketika putus itu justru merasa sangat bahagia, kayak merasa bisa kembali lagi ke Tuhan kayak gitu ya. Terus dan bertemu dengan buku itu ya,
buku Ladies in Waiting itu, dan Kak Feby merasa iya benar, memang seharusnya Kak Feby ya fokus untuk membenahi diri Kak Feby agar Kak Feby bisa full of God gitu ya. Dan baru nantinya fokus dengan mencari pasangan kayak gitu sih. Jadi waktu itu adalah keinginan memang hanya untuk mau fokus sama Tuhan waktu itu. Jadi sabar aja. Terus Kak Feby juga memang bukan tipe yang merasa menikah tuh harus umur sekian, sekian, sekian. Enggak gitu ya. Jadi memang umur berapapun Tuhan kasih, it's okay. Yang penting aku bisa melakukan panggilanku untuk memuliakan Tuhan gitu. Gitu sih. Jadi memang gimana kita bisa sabar dalam singleness ini, memang keinginan kita untuk dekat sama Tuhan gitu ya. Terus ya memang juga dengan komunitas rohani sih ya, komunitas-komunitas kayak KTB, persekutuan, itu membantu kita untuk bahwa kita bisa semakin berguna gitu ya. Meskipun kita nggak punya pasangan, kita ada banyak hal yang bisa kita lakukan kayak gitu. Dan banyak yang mendukung, karena namanya teman-teman rohani kan prinsipnya latar belakangnya sama ya, kata teman-teman KTB gitu di Perkantas, prinsipnya juga sama. Jadi menikah bukan untuk kejar-kejaran target, bukan, tapi memang untuk bisa menemukan pasangan yang tepat dan tidak menyesal nanti saat menikah. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak. Izin tanya Kak, gimana cara menolak atau menjauhi orang yang mendekati atau suka dengan kita ketika kita memang mendapati dia itu bukan kriteria kita? Iya, iya, iya. Tapi ini perlu di cross check dulu ya, kriterianya yang nggak masuk nih kriteria apa nih? Kriteria standar Allah atau kriteria standar kita gitu. Jadi kalau seandainya kriterianya itu ternyata memang standar Allah, ya diungkapin aja. Kayak misalnya, kayak kita nggak sevisi, jadi baiknya nggak usah gitu ya. Apalagi ya misalnya, aku nggak melihat bahwa memang prioritasmu adalah untuk mengasihi suku-suku di daerah terpencil, misalnya gitu ya. Jadi kayak kita akan bertolak belakang. Nah, kalau seandainya memang standarnya standar Allah, itu sebenarnya lebih mudah mengemukakannya gitu ya. Tapi kalau ternyata yang nggak masuk kriteria itu kriteria fisik, ya memang agak susah ngungkapinnya. Eh, Gimana ya? Itu sih kalau dari Kak Feby. Kak Feby nggak bisa menemukan cara menolak kalau kriteria fisik sih. Tapi kalau kriteria standar Allah, disampaikan aja. Oke, terima kasih Kak Feby. Semoga menjawab ya untuk Anamin. Apakah masih ada kakak yang mau bertanya? Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup dalam doa. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi ya Kak Feby. Mungkin diminta dengan kasih Kak Feby untuk menutup firman ini dalam doa ya Kak. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di sore hari ini atau malam hari ini. Bapak, kami mau serahkan masa penantian kami di single life kami ini Tuhan. Masa penantian kami sebelum kami akhirnya menemukan pasangan hidup untuk menikah. Tuhan tolong kiranya
Engkau yang berikan kami hikmat, berikan kami kepekaan untuk boleh menentukan standar kriteria pasangan hidup sesuai dengan kriteria Engkau ya Allah. Dan kami juga boleh berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang utuh dan penuh beriman kepadamu sebelum akhirnya kami menjalin hubungan Tuhan. Agar nantinya hubungan kami boleh menjadi cerminan bagi dunia ini, gambaran Kristus terhadap jemaatnya. Bukan menjadi pasangan yang justru mempermalukan Engkau di mata dunia ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh bersabar, kami boleh terus makin kreatif dalam melengkapi diri kami di masa single life ini. Kami Tuhan, kami mau serahkan seluruh firman yang sudah kami dapat sore hari ini, biarlah boleh ada dalam hati dan pikiran kami. Ampuni Tuhan segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Febri sekali lagi.